Hai, selamat pagi Prim, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung di mana kalian berada. Jadi hari ini seperti biasa kita ketemu lagi ya di Prim Talk. Dan pastinya dibimbing sama aku, Okto Handiantara, dan juga rekan saya Ica. Hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang lumayan relate, tapi mungkin teman-teman masih asing dengan istilah yang satu ini. Istilah yang satu ini adalah halitosis. Waduh, serem ya. Itu apa? Apakah semacam metamorfosis, analisis? Kita juga nggak tahu. Tapi mending kita langsung tanya aja sama pakarnya. Dan di sini udah ditemenin sama Ibu Dokter Suci Erawati MKes FICD ya. Dan for your info, sekarang Ibu Suci Erawati ini menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat FKG Universitas Prima Indonesia. Halo dok, selamat Halo juga, siang. ya Mbak. Halo juga nih, dimanapun berada ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Saya Dokter Suci. Oke, ada yang... Tapi sebelumnya nih, aku mau nanya dulu nih dok ya. Ini boleh diceritain nggak dok, kenapa sih tertarik sama dunia pergigian, permulutan? Karena aku lihat dari CV-nya, itu udah dari tahun 1986 ya dok ya, itu menekuni dunia gigi dan mulut. Iya, sementara itu kita belum lahir ya. Berarti masih Gen Z ya? Gen Z ya? Kebetulan memang saya latar belakang dokter gigi kan. Ya, saya latar belakang dokter gigi, jadi ke S1-nya itu dari FKG USU, melanjutkan ke Magister Kesehatan juga dari USU. Terus kemudian saya ngambil program doktor S3 itu dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara juga. Ya. Nah, saya home base-nya adalah dosen di Universitas Prima, seperti udah dikatakan Mas Okto tadi. Ya, ketertarikan mengambil pergigian itu karena memang latar belakangnya dokter gigi. Oh gitu. Jadi mau nggak mau ya harus fokusnya ke gigi mulut, pergigian itu tadi kan. Oke. Tapi seru ya dok ya berarti ya. Kalau gitu banyak orang yang mikirnya kayak serem nggak sih gitu. Serem gimana? Serem maksudnya ya. Aku aja disuntik di mulut takut loh. Itu sesuatu yang alami aja sih ya, biasa aja gitu. Tapi kalau tentang topik kita hari ini nih dok, halitosis, ya kan, itu beda nggak sih dok kalau misalkan kan masih yang aku tangkap tuh halitosis itu ya bau mulut gitu kan. Sementara kadang kalau aku pagi-pagi bangun tuh masih baru bangun ya bau naga ya gitu, atau pas puasa perut kosong itu juga kadang-kadang kan nafas kita juga bau. Nah, apakah halitosis itu sama dengan hal itu tadi dok, gitu, atau beda? Nah, jadi gini, halitosis kita tahu itu adalah bau mulut. Jadi itu masih sesuatu yang mungkin bagi orang awam agak asing, ya kan? Apa sih itu halitosis? Nah, halitosis itu sebenarnya bukan penyakit. Saya udah beberapa kali diundang sebagai narasumber ya di berbagai tempat, itu selalu mengatakan halitosis itu bukan penyakit karena memang tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh penderitanya sakit. Penyakit itu kan kalau ada sesuatu yang dirasakan sakit di tubuh kita ya. Jadi itu bukan penyakit tapi suatu keadaan bau mulut yang aromanya tidak sedap dan yang bahayanya dampaknya itu adalah mengganggu orang di sekitar. Selain si penderitanya sendiri juga tidak nyaman dengan keadaan itu, orang di sekitar juga merasa terganggu. Nah, jadi kalau tadi Mas Okto menanyakan, saya kalau pagi mulut saya bau, wajar. Itu adalah halitosis yang fisiologis. Jadi halitosis itu ada dua nih. Ada dua macam, ada yang fisiologis, itu wajar. Contohnya apa? Ketika kita puasa, itu mulut kita masih bau tuh. Kan? Terus kemudian bangun tidur. Jadi kalau ada pasien yang ngeluh, saya pagi-pagi bangun tidur dok langsung bau banget mulut saya. Sama, saya juga pakarnya halitosis, saya bau juga mulut saya ketika bangun tidur, memang begitu, ya kan? Karena aliran saliva kita kan berkurang, saliva itu air liur kita ya di dalam mulut. Nah itu wajar. Nah halitosis yang satu lagi adalah patologis. Patologis itu yang memang disebabkan adalah misalnya apa? Mulutnya jorok. Atau dalam istilah kami itu dinamakan oral hygiene-nya buruk. Keadaan mulutnya sangat buruk. Bisa disebabkan apa? Karang gigi. Ya. Jadi kalau teman-teman
yang males ke dokter gigi, nggak rutin ke dokter gigi, dan karang giginya itu dibiarkan menumpuk, akhirnya menimbulkan bau, bahkan yang lebih parah lagi menimbulkan pendarahan kadang di gusi. Gitu. Mbak Jadi karang Mbak Ica. Mbak siapa tadi? Ica. Mbak Ica mau tanya apa gimana? Jadi memang gara-gara karang gigi itu sendiri pun juga bisa bau mulut Bisa, gara-gara karang gigi. bisa. Dan itu yang dikatakan halitosis yang patologis, yang memang disebabkan oleh keadaan rongga mulutnya. Oke, jadi apa ya? Maksudnya juga banyak orang yang udah rutin sikat gigi, tapi ternyata masih Masih bau ngeluh. masih ngeluh halitosis juga gitu. Itu ada nggak sih istilahnya kayak faktor gaya hidup mungkin ya dok ya, yang berpengaruh ke situ, ada nggak? Jadi penyebab halitosis ini juga bermacam-macam. Ada yang intraoral. Intraoral itu tadi misalnya ya kebiasaan merokok, ya kan. Kemudian oral hygiene atau keadaan mulutnya yang jelek, yang buruk. Itu tadi karang giginya itu nggak pernah dibersihkan. Kemudian gigi berlubang juga. Ya. Nah, itu yang menyebabkan ya halitosis. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, dan ini sangat sering saya temukan di klinik, yaitu pasien ini mengeluh, saya udah rajin loh dok sikat gigi, kemudian saya rajin kontrol ke dokter gigi juga, dan dokter giginya mengatakan bahwa giginya baik-baik aja, nggak ada karang giginya, nggak ada harus sesuatu gigi yang harus dicabut dan sebagainya. Nah, tapi saya tetap ngerasa mulut saya bau. Jadi ada suatu keadaan yang namanya pseudohalitosis. Pseudohalitosis itu adalah, pseudo itu kita tahu ya palsu, ya kan? Okay. Nah, jadi itu adalah suatu keadaan yang seseorang selalu merasa mulutnya bau. Oh gitu. Itu. Tapi ada juga faktor yang lain. Bisa jadi begini. Makanya agak panjang ya. Panjang pemeriksaannya itu. Saya punya lembar khusus anamnese khusus untuk halitosis, dan itu saya sudah daftarkan juga, sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual ya. Jadi format tersebut itu bisa digunakan untuk para teman-teman dokter nih untuk menganamnese istilahnya, menganamnese pasien yang menderita keluhannya halitosis. Dan di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi pasien itu nanti akan kita tanyakan, dia punya riwayat penyakit sistemik nggak? Penyakit sistemik itu contohnya, misalnya punya penyakit ginjal atau penyakit darah tinggi dan sebagainya ya, penyakit sistemik atau sinusitis. Sinusitis itu kalau pernah menderita sinusitis itu aromanya nggak sedap loh yang keluar, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang orang bingung itu dari mulut kah atau dari hidung. Nah, nanti itu biasanya saya menganjurkan supaya konsul ke spesialis THT untuk perawatan lebih lanjut. Ketika apa? Ketika sudah dilakukan pemeriksaan klinis dari dokter gigi itu tidak ditemukan apapun. Maksudnya ya tadi sudah rajin sikat gigi, sudah nggak ada apa-apa gitu di mulutnya, tapi masih ngeluh bau. Jadi itu mungkin saja dari hal-hal lain. Ya, salah satunya ya itu tadi contohnya penyakit-penyakit sistemik atau penyakit-penyakit gangguan saluran pernapasan atas dan sebagainya itu. Oh berarti karena karena hidung kan karena nyambung gitu kan, jadi dia kayak merasa apa namanya baunya ya. Gitu. Tapi jangan salah yang baca, bisa juga orang yang gastritis ya, saluran pencernaan. Saluran pencernaannya tidak bagus, ngefeknya itu ke mulut bau. Oke, jadi bisa juga dari hal-hal yang sebenarnya di luar ini ya, di luar gitu. rongga mulut ya. Oke. Memang mekanisme terjadinya itu, ini bukan katanya saya ya, ada katanya profesor dari Jepang ya yang menemukan halitosis ini, asalnya itu ada dari bakteri, kemudian bercampurlah dengan sisa makanan di dalam mulut ya, dan timbullah satu gas. Ada satu gas yang namanya volatile sulfur compound. Itu terdiri dari tiga elemen, ya, 3 elemen itu 3 gas di situ, dan itulah yang baunya sangat menyengat. Nah, dampaknya lagi apa yang lebih parah? Rasa percaya dirinya udah nggak ada lagi.
gara-gara bau ini tadi. Ini beneran ya, saya bukan hoax ya. Ada pasien saya beberapa itu yang menyatakan bahwa dok, saya kalau nggak sikat gigi dulu ketemu orang, saya nggak pede loh dok, katanya. Kasihan kan? Kasihannya apa? Secara psikososialnya jadi terganggu. Jadi jangan anggap enteng ya sama bau mulutnya. Itu bisa ngefeknya jadi kemana-mana ya dok ya? Gangguannya lebih ke interaksi sosialnya terganggu juga. Dan itu yang lebih banyak, lebih ke interaksi sosial. Makanya tuh di lembar anamnesis saya juga ada beberapa pertanyaan. Kapan merasa baunya, misalnya pagi nih atau siang atau sore gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan lain, misalnya Pak, Bu, yang merasakan bau itu siapa? Ibu kok taunya bau itu dari siapa? Dari pasangan katanya gitu. Oke. Ganggu nggak tuh? Ganggu kan? Nah, baru-baru ini saya di Surabaya diundang sebagai narasumber tentang halitosis. Saya membawakan judulnya itu apa namanya, keluarga harmonis bebas halitosis. Karena bukan hoax juga nih, di beberapa media itu ada loh, di Turki, di India itu sampai cerai-ceraian gara-gara pasangannya bau. Iya benar-benar dok. Kadang kita juga sebagai pasangan tiap hari ketemu, tiap hari di satu rumah juga, nggak nyaman akhirnya ya. Ngobrol. Gitu. Jadi efeknya besar, ngefek banget ini sih sebenarnya ya. Tapi mungkin masyarakat masih kurang paham atau masih menganggap sesuatu yang bukan sesuatu yang penting gitu. Masih nganggap enteng, nganggap enteng. Oke guys, udah banyak pertanyaan yang dijawab juga sama Dr. Suci Erawati hari ini sebagai narasumber kita. Kita ngobrolin halitosis, tadi udah seru banget. Ada beberapa pertanyaan lagi dok yang mungkin masih pengen ditanya. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget dari teman-teman yang udah aku kumpulin. Sebenarnya mau dibuka aibnya satu persatu ya. Tapi kayaknya nanti bisa langsung di komen aja ya guys. Kalau misalkan ada tambahan pertanyaan, nanti kita bantu tanyain langsung ke pakarnya Dr. Suci yang ada di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi dok. Mungkin yang paling utama nih ada yang nanya, kalau faktor genetik dok gitu bisa berpengaruh nggak ke halitosis? Misalkan orang tuanya mengalami bau mulut, anaknya nanti berpeluang bau mulut juga gitu. Oke. Nah sampai saat ini memang belum ada penelitian ke arah sana. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin karena itu tadi saya masih melihat belum banyak peminat ya kan, kemudian juga dari segi masyarakat juga belum banyak kan pengetahuan ke arah bau mulut ini. Halitosis saja kan mungkin nggak tahu apa gitu ya. Nah jadi memang belum ada penelitian ke arah sana. Mudah-mudahan sih nanti kalau ada kesempatan, ada waktu ya, saya akan mencoba juga itu meneliti ke arah sana, ada nggak kaitannya dengan genetik. Oke. Kalau ke apa kayak aksesoris di kecantikan mulut gitu, kayak pasang behel atau veneer, itu ada pengaruh nggak sih? Nah, jadi ada beberapa kasus yang datang ya, yang saya temukan itu keluhannya adalah sebelum menggunakan gigi palsu misalnya ya kan, sebelum menggunakan behel, menurut saya nggak apa-apa dok, nggak bau gitu ya. Jadi itu kan sesuatu benda asing yang berada di rongga mulut, dan ketemulah tadi mungkin ketika oral hygiene-nya, pemeliharaannya tidak dipelihara, bakterinya banyak, numpuk di mulut kita ini banyak loh, banyak sekali bakteri-bakterinya. Nah bisa saja terjadi keluarlah gas volatile sulfur compound itu tadi. Tapi itu nggak semua juga sih. Cuman saya ada menemukan beberapa keluhan seperti itu yang menggunakan aksesoris tadi kan, aksesoris dalam mulutnya, sesuatu yang asing kan itu. Jadi bisa saja. Tapi itu kembali lagi ke oral hygiene individu. Iya, kembali ke oral hygiene-nya tadi. Oke, kasih tahu dong dok, kalau kebiasaan kecil aja yang gampang gitu untuk mencegah terjadinya bau mulut hari-hari gitu misalkan. Oke, yang pertama adalah memang sikat gigi secara benar dong. Sikat gigi itu ada aturannya, nggak harus selalu disikat keras-keras gitu, malah menyebabkan kadang giginya menjadi abrasi ya, gilu dan sebagainya. Nah, kapan sih waktunya sikat gigi yang tepat? Adalah pagi, terus setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, jadi kita mungkin cerita ke kumur ya gitu ya. Saya sering menganjurkan begini,
penggunaan obat kumur ini sebaiknya adalah pagi ketika kita bangun tidur nih, mulut kita yang lagi asam-asamnya itu tadi. Biasanya kita kalau bangun kan minum air putih, ya, minum air putih banyak ya, minum air putih itu udah saya rasa wajar lah semua orang melakukan itu. Maaf mungkin kalau kita yang mau sholat subuh, kumur dulu. Jadi nggak perlu sikat gigi, karena malam kita udah sikat gigi. Jadi pagi itu bangun tidur nggak perlu sikat gigi lagi. Dah kumur dulu, dah biasanya sholat gitu ya. Nanti setelah sarapan harus sikat gigi. Dan itu yang paling penting, sikat gigi setelah sarapan dan sama sebelum tidur. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang penting, hindarin dong makanan misalnya seperti makanan yang merangsang bau tuh ya, kayak pete, jengkol dan sebagainya. Wah, favorit kita itu pete ya dan boleh-boleh jengkol. aja, cuman mungkin supaya nggak mengganggu dirinya sendiri sih, mengganggu orang lain ini yang mengganggu orang lain. Kumur, silakan kumur setelah pakai itu, setelah mengkonsumsi itu. Terus ya memang kita menganjurkan hindarilah rokok, tapi kadang susah juga sih menghindarin rokok itu kan, mengurangin rokok. Dan yang paling penting sekali bagi kami dunia kedokteran gigi adalah kunjungin dokter gigi minimal setahun 2 kali, minimal setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Sakit atau nggak sakit, kunjungi dokter giginya. Jadi dokter gigi itu akan mengecek semua. Ini kira-kira calon lubang, ini lubang yang harus ditempel, nah ini harus dicabut, oh ini karang giginya harus dibersihkan. Jadi sebenarnya pemeriksaan dasar itu yang penting ya. Terus ada lagi. Simple ya sebenarnya. Sebenarnya simpel banget ya. Cukup dengan check up 6 bulan sekali itu aja bisa mencegah banyak hal yang terjadi. Kebetulan kan saya dari Departemen IKGMP. Ya kan, ilmu kesehatan gigi masyarakat pencegahan. Jadi setiap saya kasih kuliah, setiap saya kasih ceramah ilmiah itu saya selalu menekankan pencegahan. Dan itu sebenarnya wajib sih di praktek-praktek dokter gigi ya. Jadi pasien itu nggak dibiarin begitu saja, harus dikasih juga dong instruksi setelah perawatan. Ada edukasinya, terus bagaimana upaya pencegahan. Karena apa? Kan dokter gigi itu nggak mungkin memantau terus gerakan pasien setiap hari kan. Jadi harus ada kerjasama yang baik, kooperatif lah. Pasien juga harusnya kooperatif, ya memelihara sendiri, ya memelihara sendiri di rumah. Bagaimana supaya tidak terjadi, jangan sampai ke dokter gigi itu udah dalam keadaan giginya lubangnya gede, kemudian busuk, bengkak dan sebagainya, kan itu akan lebih menyulitkan lagi. Jadi memang lebih baik. Menyulitkan si dokter juga kan. Jadi makanya itu merepotkan pasien, iya. I see. Kalau gitu berarti dok, kan ngomong-ngomong pencegahan nih, kira-kira kalau misalnya kayak obat kumur, kan ini rutin nih sikat gigi pagi malam, obat kumur itu dalam jangka panjangnya itu ngaruh nggak? Nah, itu ya. Jadi kumur itu macam-macam jenisnya. Ya. Enggak sembarang obat kumur. Istilah sekarang apa? Jangan ya dek ya. Jangan sembarangan. Jangan kumur. ya dek ya, gitu ya. Jangan pakai obat sembarangan. Ada indikasi-indikasi tertentu. Indikasi itu adalah keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan obat kumur tertentu. Contoh, ketika kita baru cabut gigi misalnya, itu atau ada infeksi ya, biasanya menggunakan yang jenis, saya nggak sebut merek tapi isinya, komposisinya yang jenis povidone iodine misalnya begitu, ya kan. Terus ya, yang gusi berdarah ada juga jenis tertentu. Jadi nggak sembarangan kumur itu mampu untuk memang fungsinya sama kadang-kadang untuk menyegarkan, tapi sebaliknya ada beberapa kasus juga itu yang saya temui adalah penggunaan kumur tertentu dengan jangka panjang dan dia ngeluh nih pasiennya, menurut saya tambah bau loh dok. Waduh. Jadi kayak malah jadi kayak bumerang, jadi kontraproduktif gitu. Kontraproduktif, jadi seperti itu. Jadi ikutin aja anjuran dokter, ya kan, kira-kira apa sih kasus apa membutuhkan kumurnya apa gitu. Oke. Berarti memang nggak boleh sembarangan. Nggak bisa sembarangan juga, nggak bisa sembarangan juga. Ada indikasi-indikasi tertentu. Nah kalau dari dokter Suci sendiri ada nggak terobosan atau inovasi yang
udah dihasilkan selama ini mempelajari tentang gigi, halitosis dan sebagainya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Gitu. Oke, nah jadi begini, kita udah lihat nggak ada yang terpampang di sini. Wah, ini dia. Ada yang terpampang di sini ya. Oke, jadi ini dia solusinya guys. Boleh sedikit numpang. Boleh dong. Boleh sedikit numpang boleh dong. Nah, jadi ada di sini ada produk. Nah, oke. Nah, ini produk gargle. Kemudian kalau ada pepatah yang mengatakan apa, dari mana datangnya lintah dari dari sawah turun ke kali, ya kan? Ya, oke, dari mana datangnya apa? Cinta dari mata turun ke hati. Oke. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya ini, dari mana datangnya Amoden? Gitu kan? Oke. Amoden ini ditemukan ketika saya mengambil program doktor S3. Oke. Nah, jadi apa sih dok Amoden itu kami nggak tahu. Amoden itu asalnya adalah dari amomum. Apa itu amomum? Amomum itu bahasa Latinnya dari kapulaga. Kapulaga. Oke, ini ada gambarnya kapulaga ya Mas ya. Oh, ini Cak. Oh iya, jebakan mie Bangladesh. Sering kejebak ya guys kalau makan tas gitu. Nah, jadi kapulaga ini kita tahu, ya kan, pewangi kan, rempah khusus buat menambah rasa sedap di sup atau di kari ya yang mie Bangladesh itu tadi. Oke. Terus kok pinter-pinteran dokter aja sih dok, kok tiba-tiba jadi kumur gitu? Nggak ininya saya, nggak pinter-pinteran saya. Ada proses yang kuat. Ada faktanya. Waduh. Masih ada waktu nih. Ngasih dong dok, boleh kalau misalkan mau diceritain mulai dari riset awalnya lebih senang kita. Nah, gitu. Jadi mulai dari riset. Nah kemudian kok tiba-tiba dokter kok ambil kapulaga? Kapulaga itu berdasarkan studi empiris. Studi empiris itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Tahu, ketika kita demam misalnya zaman dulu dikasih kompres pakai apa gitu ya, kata nenek dulu. Nah, kapulaga ini juga dari zaman dahulu kala itu di beberapa negara di Timur Tengah udah digunakan dikunyah-kunyah supaya mulutnya wangi. Itu namanya studi empiris. Berdasarkan katanya dulu. Nah, dulu nggak ada namanya bukti-bukti ilmiah. Ditelitilah sejalan dengan waktu nih, udah mulailah orang meneliti, ya kan? Jadi kapulaga ini sebelum saya sudah dicobakan ke hewan. Ke hewan coba tikus, dan ternyata terbukti mengurangi, menghambat, bukan mengurangi, membunuh, maaf, bukan menghambat juga, membunuh bakteri yang namanya Porphyromonas gingivalis. Itu adalah satu bakteri penyebab bau mulut. Begitu biang kerok, itu biang keroknya ya. Nah, jadi saya lanjutkanlah penelitian tersebut. Saya uji klinis, walaupun saya melalui beberapa uji juga nih, uji toksisitasnya, kemudian uji bakterinya juga saya ulang lagi. Nah, pasti bingung nih, sebelum ditanya saya udah bilang duluan, dok, gimana caranya? Kan itu kapulaga kok jadi minyak? Ada prosesnya, namanya destilasi, jadilah dia minyak atsiri. Ini minyak atsiri, ini pure minyak atsiri. Minyak atsiri kapulaga. Dah diproses lagi, jadilah satu sediaan. Dan akhirnya lanjutin nih. Lanjutin dong. Kita nungguin. Nunggu ya. Nunggu sampai selesai nih. Jadi udah setelah itu udah jadi kan, selesailah, tamatlah saya dokter, ya kan, udah. Terus saya berpikir gini, apalagi ya setelah ini? Oh ternyata harus dihak patenkan. Kenapa dok harus dipatenkan? Supaya nggak diambil sama orang lain. Tahu kan hak paten kan? Nah, jadi kalau ketika ini sudah punyanya Suci, ketika ada orang lain yang mau menjiplak, dia bisa kena denda atau hukuman penjara karena udah patennya punya saya. Udah, setelah dipatenkan lagi bingung lagi saya. Apa ya ini supaya bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Kan sekarang sering dengar hilirisasi produk, ya kan? Itu istilah-istilah tren sekarang, hilirisasi produk. Nah, jadi saya daftarkan untuk
mendapatkan izin edar. Karena ini nggak boleh beredar kalau nggak ada izin edar Izinnya, dari benar. Balai POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi nggak bisa dijual belikan dong kalau nggak ada izin edar. Terus ngurusnya gimana dong? Ya ribet banget, sama ketika proses menjadi dokter lagi harus Waduh. ditinjau lagi, dan saya harus kerjasama sama perusahaan. Jadi kebetulan kita kerjasama sama perusahaan Keloria. PT Keloria. PT Keloria juga sudah kerjasama juga dengan kita, Universitas Prima. Ya, jadi bisa juga dimanfaatkan PT Keloria untuk penelitian-penelitian mahasiswa untuk yang tertarik di bidang herbal. Wah, seru. Nah, jadi sesudah kerjasama dengan PT Keloria, kami urus BPOM-nya, dan saya harus juga menunggu bertahun-tahun juga sampai izin BPOM ini terbit. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Ini mulai tahun berapa nih, Dok? Ini Jadi baru seperti ini? BPOM-nya terus terang aja saya baru dapat itu sekitar 6 bulanan ini. 6 bulanan. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan ke depan adalah dari sisi bisnisnya, ya kan, udah pasti, ya kan. Kemudian membuka wacana juga ke masyarakat bahwa kita itu harusnya bangga dengan produk Indonesia, gitu. Yes, benar. Produk Indonesia, ya kan, bangga dong dengan hasil karya anak bangsa. Dan khasiatnya nggak kalah dengan yang saya, karena waktu penelitian tuh menggunakan kontrol positif. Kontrol positif itu adalah pembanding. Pembandingnya adalah satu produk yang memang sudah mendunia. Kalau ini kan masih tingkat kecamatan gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi akhirnya jadilah ini. Gitu. Dan ini salah satu ikon dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prima. Oke, ini ternyata ikonnya Fakultas Iya. Kedokteran Gigi. Keren nih, guys. Jadi cara pakainya gimana ya, Dok? Cara pakainya sama seperti kumur-kumur yang lain. Oke. Sama, jadi tadi saya nganjurin ya, kalau pagi itu bangun tidur, banyaklah minum air putih biar lancar juga pencernaan kan. Kemudian kumur pakai ini ya. Letakkan di tempat yang sejuk ya, jangan kena matahari atau kena panas terlalu lama. Nah, kumur pakai ini, setelah itu boleh sarapan. Tunggu dulu sampai beberapa menit sampai rasanya di mulut itu agak netral, karena mungkin bagi orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi herbal atau jamu agak lain gitu. Agak terkejut ya, agak lain. Tapi yakinlah setelah itu benar segar. Dan saya juga membuat beberapa real testimoni yang nggak dibikin-bikin ya. Real testimoninya itu beberapa yang sudah menggunakan ini mengatakan lebih segar. Dan kemudian sesuai dengan pertanyaan Mbak Ica tadi, gimana penggunaannya jangka panjang, nggak ada masalah. Cuman jangan 1 hari sampai 10 kali di sini, nanti saya yang diklaim. Oke, boleh. Oke, gimana, Ini nggak, gimana? Dok, di spill dikit dong. Belinya di mana nih? Bisa dapetinnya di mana gitu? Boleh langsung WA saya aja. Oke. Atau Untuk mungkin sementara boleh langsung hubungin saya. hubungin Ibu Dokter Suci Erawati. Saya ada di lantai 16 setiap saat. Setiap saat. Karena kantornya di sini. Oke. Terus mungkin nanti teman-teman bisa follow kali ya. Follow, iya silakan follow Instagram saya dan produknya. follow Instagram Amoden Gargal juga Nah, ya. ini nanti ditulis di bawah sini. Instagramnya semua ada, langsung Iya. kalian follow supaya YouTube saya juga ada, tapi saya udah lupa, udah jarang upload. pasti nanti kalau dicari Ada, Dokter ada, Suci ada. Erawati pasti langsung keluar. Hits nih guys, soalnya ini ibu dokter kita yang paling gitu. Jadi kalian ketik aja udah pasti nongol paling atas. Terus mungkin jadi ini kan hasilnya udah dikasih tahu. Terus cara penggunaannya juga udah dikasih tahu ya, Dok ya. Terus perbedaannya sama produk unggulan gitu udah dikasih tahu juga. Jadi Dan ini non alkohol loh, Mas non Okto. alkohol juga. Nggak ada alkoholnya. Jadi wajib banget dicoba guys. Dan ini inovasi yang paling baru keluar 6 bulan nih, Dok ya. Iya, berarti ya? izin resminya Izin itu resminya. dari BPOM baru berkisaran 6 bulan. 6 bulan. Tapi risetnya udah bertahun-tahun yang lalu. Udah pasti dong ya guys ya, kalau misalkan produk yang paling baru itu adalah produk yang paling oke. Gitu ya kan, Dok ya. Gitu. Oke, terus tadi udah dikasih tahu, kita ngobrol-ngobrol tentang halitosis, udah tahu penyebabnya, penanganannya gimana, terus udah disaranin juga untuk cek kondisi kesehatan gigi dan mulut setiap 1 tahun minimal. 1 tahun itu minimal 6 bulan 6 bulan sekali ya, 2 kali gitu setahun, ya. 2 kali Jadi, minimal.
cukup dengan hal-hal simpel seperti itu ternyata bisa membantu kita, sangat membantu ya dok Iya, ya untuk sangat membantu. mengatasi halitosis, di mana halitosis ini masih jadi hal yang kurang diperhatikan di masyarakat. Padahal efeknya bisa ke interaksi sosial kita sendiri. Ica ada tambahan pertanyaan? Lebih ke dokter ada nggak saran buat kita? Oh iya, pesan-pesan dok, pesan-pesan, saran yang pengen Pesannya pesan apa? dokter Maunya pesan apa sampaikan, nih? pesan es jeruk nasi goreng. Enggak, maksudnya ya untuk apa ya, menjaga kesehatan mulut atau mungkin boleh kita senggol-senggol dikit nih yang paling ini gitu ya. Silakan dok. Saya rasa udah cukup banyak juga kita kupas di sini tadi ya. Ya kan, intinya adalah ya pemeliharaan pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan, ya lebih baik, jauh lebih baik daripada pengobatan. Jadi sebelum sakit lebih bagus cegah dulu kan. Nah jadi itu tadi kebiasaan menjaga kebersihan mulut. Terus yang merokok nih tolong dikurang-kurangin. Karena kalau ada pasien-pasien yang merokok ya biasanya saya selalu bilang, Bapak merokok. Iya, ya sudah susah dong sembuh bau mulutnya kalau rokoknya masih terus ngepul ya kan, kurang-kurangin lah merokok itu. Dan kemudian apalagi sikat gigi secara teratur ya kan, pagi setelah sarapan, dan yang paling penting tuh mau tidur juga. Kemudian diet juga dijaga ya dari segi makanan, seringlah konsumsi air putih banyak, kemudian sayuran, buah-buahan ya. Terus kemudian ada satu nih yang memang khusus untuk bau mulut juga, itu saya mencoba terapi probiotik ke pasien juga. Ada memang tabletnya juga, khusus tablet probiotik itu saya, maaf saya nggak bisa menyebutkan mereknya ya. Nah kalau penggantinya gimana dok kira-kira? Silakan misalnya ada apa namanya yogurt, boleh dikonsumsi ya untuk ini. Tapi intinya ya itu tadilah, kesehatan itu mahal ya kan? Kalau sudah sakit itu semua kita korbankan, dan yang lebih parahnya lagi, quality of life kita, kualitas hidup kita itu jadi menurun. Itu hanya dari gigi loh, dari rongga mulut, akhirnya kualitas hidup seseorang itu jadi turunnya. Tadi saya udah cerita kan, yang misalnya dia sampai depresi, dan malah ada beberapa itu yang kasusnya saya sendiri juga sudah kewalahan untuk mengatasi ya, sampai akhirnya saya rujuk ke psikiater. Waduh. Karena dia sangat terganggu dengan bau ini tadi, dan dia merasa bau padahal saya sudah melakukan semuanya, tidak ada lagi bau. Oh saya lupa cerita, kita punya alat khusus di klinik kami ya, punya alat yang khusus mengukur kadar gas tadi. Nah itu apa? Itu menunjang diagnosa namanya. Dan dengan alat tersebut itu pasien yakin bahwa dia memang bau yang bau yang sebenarnya, atau bau yang tadi hanya menghantui dia tadi. Seperti itu, ya. Jadi mungkin lebih banyak konselingnya sih kalau masalah bau mulut ini tadi. Terima kasih kalau gitu Dok Suci. Iya, terima kasih juga. Saya udah diundang ke Prima TV. Prim TV. Prim TV. Iya, benar. Udah ngasih tahu kita banyak hal tentang halitosis ya hari ini ya. Gitu. Kita ketemu lagi di Prim Talk berikutnya ya guys. Jadi di berikutnya kita pasti bakalan ngupas topik-topik yang jauh lebih seru. Jadi jangan kemana-mana. Ikan hiu pakai knalpot. See you next episode.